media sosial saat ini tuh benar-benar yang kayak menurut Ate tantangannya itu ada di pada hal tersebut, yang dimana banyak sekali informasi-informasi yang viral yang diikuti-ikuti oleh banyak orang. Nah, kita yang tahu dan sadar akan hal itu, harusnya kita lebih berhati-hati. Jangan terpengaruh untuk terjun ke dalam hal yang nggak seharusnya kita lakukan. Nah, untuk kita mengetahui, untuk kita bisa ada pegangan, biar kita nggak terjun terhadap tantangan ataupun hal negatif dalam media sosial tersebut, ialah kita butuh ilmu. Oke, kenapa kita butuh ilmu? Jadi, eh, kita yang pertama ya, kita kan untuk agar enggak terjun dalam hal-hal negatif tersebut kan kita harus punya pegangan yang kuat dulu nih, pedoman yang kuat dulu nih, biar kita tuh bisa enggak apa ya, biar kita tuh enggak malah terjerumus dalam hal-hal yang enggak seharusnya kita lakukan tadi nih. Nah, untuk kita mengetahui pegangan yang pedoman pegangan yang sangat erat itu ialah berasal dari Sang Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya gini nih, Ate mau ngajak ilustrasi nih kepada teman-teman ya. Teman-teman beli HP nih. Ketika teman-teman beli HP itu benar-benar teman-teman nggak tahu sama sekali cara guna HP itu gimana, cara ngidupinnya gimana. Pokoknya eh, operasional dari HP itu benar-benar nggak tahu. Hal apa yang pertama kali teman-teman lihat untuk menyalahkan atau untuk mengaktifkan HP tersebut? Gimana nih teman-teman? Siapa yang mau jawab? Boleh banget nih, kita sharing nih ya. Ada Mbak Bella, Mbak Rohma, dengan Oni. Gimana ada aku baru masuk. Jadi gini Mbak, eh, contohnya tuh ya, kita itu eh, baru beli HP. Yang dimana kondisinya itu kita benar-benar nggak tahu nih cara menghidupkan HP tersebut, cara kerja HP tersebut. Benar-benar yang memang benar-benar nggak tahu banget. Hal apa yang pertama kali yang Mbak lakukan untuk bisa menghidupkan HP tersebut? Hmm, Kalau aku mungkin baca buku panduan sih itu. Kan biasanya tuh HP tuh di dalam boxnya itu ada kayak buku panduan cara ngehidupinnya gimana, cara setting-settingnya gimana. Itu biasanya ada sih. Yaps, Atau itu kan hanya orang gitu. Yaps, itu betul banget ya, betul banget. Kita pasti mengecek buku panduan. Dan buku panduan yang kita cek itu memang benar-benar berasal dari box HP itu tadi. Bukan HP yang merek lain. Ataupun misalnya kita mau nyalain HP tapi kita melihat buku panduan TV. Nggak mungkin kan teman-teman? Nah, lalu kan kita tahu bahwa yang menulis buku panduan itu yang menciptakan HP tersebut kan. Dan kita memang benar-benar percaya. Karena kalau kita nggak mempercayai bagaimana cara HP itu kerja, bagaimana cara kita menghidupkan HP, itu pasti bakalan sulit untuk kita. Kembali ke topik nih, bagaimana dalam kehidupan kita? Kita juga kan pasti ya namanya makhluk ciptaan Allah. Kita diciptakan pasti ada buku pedomannya. Ada yang harus kita ikuti, ada yang harus kita nggak nggak ikuti atau yang harus kita hindarkan atau jauhkan. Yang dimana yang harus kita ikuti itu ialah berupa aturan dan syariatnya. Dan untuk melihat apa ya, bagaimana untuk mengetahui lebih dalam bagaimana sih aku udah tahu nih tentang halal haram, tentang apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku nggak lakukan. Tapi bagaimana cara menjalankannya? Itu ialah kita perlu menuntut ilmu. Karena gini teman-teman, mungkin teman-teman udah nggak asing lagi nih ya yang namanya kalimat gini, kalau misalnya perempuan tuh harus banget disibukkan dengan menuntut ilmu. Karena kalau nggak menuntut ilmu, ya pasti perempuan itu akan disibukkan dengan perasaan. Dan perasaan itu benar-benar yang mengikuti sesuai mood kita, kayak gitu. Bukan mengikuti sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin teman-teman banyak nanya nih, kenapa sih harus ikuti aturan dan syariatnya Allah? Kenapa nggak, apa ya, kenapa ya pokoknya kita jalani aja tapi nggak usah ikuti aturannya kayak gitu. Karena teman-teman harus tahu eh, yang lebih mengetahui yang mana yang terbaik untuk kita itu adalah Allah. Terkadang mungkin kita ngelihat dalam satu arah aja nih.
oke ini yang terbaik buat aku ikutin aja lah kayak gitu, nggak apa-apa lah, yang penting ikutin tren, yang penting aku bisa terkenal, yang penting aku nanti bisa bisa berbagi dengan orang. Mungkin kita cuma lihat dalam satu arah itu, tetapi di balik itu semua ternyata ada hal yang malah menjatuhkan kita, atau misalnya Allah memberikan yang lain untuk kita. Pasti kan Allah tuh ngasih kita aturan itu untuk menjaga kita, bukan dari satu arah, tetapi dari segala arah. Maka dari itu Allah malah lebih mengetahui eh, diri kita sendiri daripada kita. Kayak gitu, teman-teman. Dan Cici tadi sempat nyinggung juga kan, kalau misalnya teman-teman mau terjun ke media sosial, teman-teman tuh harus tahu dulu apa yang mau teman-teman share. Baik ilmunya itu tadi kan, menuntut ilmu tadi, itu sangat penting banget. Misal, kan banyak banget nih kategori untuk menjadi seorang content creator kayak gitu. Dari segi edukasi, motivasi, ataupun membagi ilmu tentang akidah ataupun hal-hal lainnya yang bermanfaat, teman-teman harus spesifikkan dulu teman-teman mau terjun di media sosial dalam kategori yang mana. Nah, lalu selanjutnya untuk menerapkan apa ya? Untuk menerapkan hal tersebut agar bisa teman-teman lakukan, ya teman-teman lakukan secara konsisten kayak gitu. Ingat, tujuan utama teman-teman untuk terjun mengambil peluang terhadap perkembangan media sosial saat ini untuk untuk apa ya, memberikan informasi kebaikan untuk banyak orang. Karena gini, Ate punya contoh nih ya. Mungkin di sini Ate eh, mau sharing pengalaman Ate nih. Jadi Ate itu punya temen ya. Temen Ate itu bener-bener yang kalau misalnya Ate secara langsung nih ajak kajian, dia itu yang awalnya itu bener-bener nggak mau kayak gitu. Ate ajak secara langsung nggak mau kayak gitu, Ate ajak chat nggak mau. Tapi ketika Ate selalu share-share kayak gitu tentang Ate ikut kajian, tiba-tiba dia ngechat nih setiap di hari Minggu pagi atau di hari libur. Risma, Ate kan dipanggil Risma nih. Risma ada kajian nggak ya di minggu ini kayak gitu, pengen ikut kayak gitu. Nah, disitulah Ate tuh yang kayak, wah, Masya Allah banget nih. Karena dari media sosial ini kan kita menyebarkan informasi kebaikan yang bisa berguna. Siapa tahu dari share yang ilmu yang kita share atau hal-hal kebaikan yang kita share itu bisa membuka jalan teman-teman kita atau para followers kita untuk kembali kepada jalan Allah, untuk kembali meraih hidayah Allah itu tadi. Dan Ati juga baru minggu kemarin juga ya, eh, ada teman aku kuliah bilang kalau tiba-tiba banget itu temen yang enggak sekontakan, enggak teman-teman tapi yang enggak bener-bener jarang banget ngobrol, tiba-tiba di kuliah cuman duduk aja, Ate tiba-tiba dia muncul, dia nyapa Ate langsung ngomong, Risma, aku mau dong ikut kajian kayak kamu itu. Kayak mana ya? Kajian yang mana kata Risma? Kan kata Ate, dia bilang gini, kajian ini tuh loh offline itu. Soalnya dia tepatnya juga di Palembang. Ayolah Risma ajak aku kayak gitu. Jadi kayak Ate tuh, wah Masya Allah banget kayak gitu. Mungkin media sosial tuh bukan hanya sekedar menguntungkan kita saja, untuk kayak misalnya bukan hanya sekedar untuk ingin kita jadi terkenal saja, tetapi dari media sosial itu bisa banyak banget yang mungkin awalnya orang-orang tuh nggak tahu jalannya kemana, tapi dari media sosial atau informasi yang kita berikan itu bisa berguna dan bermanfaat untuk banyak orang. Bener nggak, Cici? Gimana, Cici? Iya, benar. Ya, benar sekali ya. Ada kan suaranya? Ada aman-aman, Cici. Oke. Ya, benar sekali ya. Jadi memang media sosial itu secara tidak langsung berimpact juga pada orang-orang yang melihat apa yang kita share gitu. Makanya banyak sekali gitu ya reels-reels yang sampai view-nya tuh puluhan juta gitu ya. Sampai ada yang ratusan juta gitu kan. Nah, dan tema kita malam ini kan adalah dari reels ke real life. Maka reels itu juga harus kita sharing juga gitu. Enggak semuanya gitu ya harus kita share gitu kan. Nah, maka untuk itu untuk masuk ke dalam dunia media sosial gitu ya, kalau kita mau jadi kreator, kita harus bisa menyelaraskan gitu ya, atau menyesuaikan antara ilmu agama dan konten. Karena kita adalah muslimah gitu ya, dan kita juga ada tadi sudah
sempat disinggung oleh Ate gitu kan, yang kita punya petunjuk gitu kan, dimana memang harus ada batasan-batasan gitu kan, harus ada eh, hal-hal yang selaras gitu ya antara ilmu agama sama konten kita. Jangan sampai apa yang kita share itu malah menyimpang gitu kan dari dari agama gitu kan. Artinya nanti bukannya kita mendapat pahala, malah kita mendapatkan dosa gitu kan. Maka dari itu untuk dapat menyelaraskan gitu ya, menyesuaikan antara ilmu agama dan konten-konten atau reels-reels gitu ya. Itu penting gitu ya. Pentingnya tadi menuntut ilmu gitu sebelum kita berdakwah atau berbagi, karena kan memang ada beberapa yang tanda kutip ya kalau itu kata-katanya tuh Islami gitu ya, atau ada beberapa hadis misalnya atau beberapa kata para sahabat gitu kan yang mungkin kurang eh, kuat gitu ya, apa ya dalilnya gitu ya, yang mana memang kita tuh harus lihat lagi apa yang memang benar gitu kan, apakah ini ada memang sudah pernah sudah ada di dalam Quran gitu ya atau sunnah gitu kan, atau memang benar-benar dari sumber yang pasti gitu ya. Jadi tidak apa ya, tidak langsung kita bagi langsung gitu, tapi kita harus tahu dulu gitu sebelum kita berbagi, sebelum kita berdakwah, kita tuh harus tahu dulu ilmunya. Karena kayak misalnya um, kita mau sholat gitu kan, ya kita sholat, sebelum kita sholat kita harus tahu ilmunya dulu gitu kan, karena kalau kita sudah tahu ilmunya gitu kan, maka kita baru bisa melaksanakan ibadah dengan benar gitu kan, dengan benar sesuai dengan apa yang sudah Allah perintahkan gitu kan, atau sudah Allah eh, tunjukkan gitu kan di dalam Al-Quran gitu. Nah, maka penting gitu ya kita gitu ya mau gitu ya bermula dari konten kreator gitu ya, itu menambah ilmu gitu. Karena ilmu itu sudah dikatakan gitu ya, banyak mungkin teman-teman yang sudah tahu gitu kan, bahwa untuk ilmu itu sampai kali yang lahat sampai kita meninggal gitu kan. Maka tidak ada yang namanya berhenti dalam menuntut ilmu gitu. Yang mana memang kita harus berpikir dengan matang gitu ya. Reels apa yang mau kita buat, captionnya itu seperti apa, apakah ini sesuai dengan agama gitu kan, apakah ini menyinggung perasaan seseorang, ataukah ini uh, akan apa ya berimpact pada semua orang, itu juga kita harus pikirkan. Makanya menjadi konten creator itu bukan hal yang mudah sebenarnya gitu kan. Ada beberapa hal yang harus kita pikirkan ke depannya gitu. Nah, untuk itu tadi kita perlu yang namanya analisis SWOT tadi gitu kan, tantangan gitu kan, peluangnya gitu kan. Nah, untuk dapat itu ya kita pertama kali yang harus kita tanamkan adalah tujuan kita dalam bermedia sosial. Nah, kalau sudah kita punya tujuan, ya kan, ya, insya Allah kita tuh akan ambil track gitu. Kalau misalnya kita nih punya tujuan hidup gitu ya, kan beda ya orang yang nggak punya tujuan hidup sama orang yang punya tujuan hidup gitu kan. Kalau misalnya orang nggak punya tujuan hidup, ya dia bingung mau ngapain di dunia ini gitu kan. Dia nggak tahu harus berbuat apa. Dia nggak tahu kalau misalnya dia melakukan sesuatu itu dilandaskan karena apa. Dia bingung akhirnya. Gitu kan. Dan akhirnya melakukan apapun yang dia mau gitu. Beda halnya kalau misalnya kita punya tujuan gitu kan. Kita tujuan kita misalnya mendapatkan ridho Allah gitu kan. Dan apa ingin masuk ke surganya Allah. Maka untuk mencapai tujuan itu kita akan mencari gitu kan. Kita akan mencari petunjuk bagaimana kita bisa sampai kepada tujuan kita gitu. Makanya untuk on the track gitu ya ke media sosial, kita harus pertama kali punya tujuan dulu. Tujuan kita itu untuk bermedia sosial apa. Sehingga pada saat kita sharing apapun yang lainnya itu bisa selaras tadi gitu ya dengan ilmu agama gitu kan. Dimana juga kita harus gitu ya menyesuaikan gitu ya antara gaya konten kita gitu kan. Misalnya nih kita mau konten tentang dakwah atau edukasi gitu ya, nah, kita harus menyesuaikannya dengan prinsip dakwah gitu yang beramar ma'ruf nahi munkar gitu. Jangan sampai konten-konten kita itu ya tadi banyak konten kosong gitu kan, yang apa ya, yang tidak berimpak gitu ya pada orang-orang. Karena faktanya ya seperti yang Ate bilang tadi gitu kan, dan memang sudah banyak testimoninya gitu kan, bahwa ada orang-orang tuh yang akhirnya tersentuh hatinya, terketuk hatinya untuk belajar tentang Islam dengan konten-konten yang kita share gitu ya tentang Islam gitu. Dimana mereka tuh akhirnya
muncul rasa penasaran gitu kan untuk mencari ilmu agama gitu. Mungkin dari pertama kali kita share ada misalnya mereka tuh yang komentar gitu kan, ya pro dan kontra gitu. Tapi eh, kalau misalnya tujuan kita memang ke bawah ya ini aja terus aja gitu kan, konsisten tadi gitu. Insya Allah pasti ada dari berapa puluh orang atau ratusan orang ataupun ribuan jutaan orang itu pasti ada yang tergerak hatinya gitu kan, oleh Allah gitu kan, pada saat kita melihat pada saat mereka melihat konten yang kita bagikan gitu. Kalau misalnya nih pun kita nggak punya ide ya, kita pusing mau buat konten tentang apa, kita cukup bagikan saja gitu kan. Karena sekarang tuh hal yang mudah gitu kan, kita bagikan saja konten orang gitu ya, orang bagikan aja, orang bagikan itu sudah bisa menjadi amal jariah. Jadi dakwah sekarang itu lebih mudah gitu ya di media sosial. Karena tadi gitu kan, eh, apa aksesnya itu lebih cepat gitu. Bisa hitungan detik mungkin sampai hitungan menit itu bisa diakses oleh seluruh orang gitu kan. Bukan hanya seorang ya, tapi seluruh dunia gitu kan. Nah jadi kita gitu ya, harus mengetahui gitu kan, informasi-informasi yang memang terpercaya gitu kan. Jangan sampai gitu ya kita menyebarkan informasi apalagi tentang agama itu tanpa referensi yang valid atau hoax gitu ya tentang syariat, itu sangat berbahaya gitu kan. Karena ya tadi kalau misalnya kita menyebarkan gitu ya konten yang tidak ada referensi apalagi tidak valid ya, atau apalagi tidak sesuai dengan masyarakat, ya itu akan menjadi dosa jariah juga untuk kita gitu kan. Gimana nanti orang share lagi, nanti orang share lagi gitu. Kayak sekarang gitu kan kita lihat gitu ya, banyak sekali akhirnya konten-konten yang viral, apalagi konten-konten yang tidak baik gitu ya. Dan kita ketahui gitu ya bahwa di Indonesia gitu kan orang viral gitu ya, walaupun kosong isinya, kalau dia viral itu bisa diundang ke stasiun TV gitu kan. Di apa ya, uh, dijadiin spotlight gitu ya. Eh, Mungkin kayak misalnya kemarin tuh yang modal goyang gitu kan, ataupun yang modal nyanyi, dan nyanyiannya pun tidak harus apa liriknya tuh tidak sesuai dengan syariat gitu. Mungkin teman-teman tahu gitu ya yang nyanyi-nyanyi seperti itu. Nah itu malah kasih spotlight gitu kan oleh media gitu kan, oleh TV gitu ya, ataupun oleh masyarakat. Nah itu hal yang harusnya kita sedihkan gitu ya di Indonesia sekarang gitu kan. Dimana kita lihat juga gitu ya, karena Cici juga di dunia pendidikan gitu kan, berkecimpung di dunia pendidikan, jadi tuh agak sedikit merasa sedih, bukan sedikit ya, merasa sedih gitu dengan apa ya, tidak adanya filter tidak adanya filter untuk anak-anak gitu dalam penggunaan media sosial. Makanya wajar kalau anak-anak sekarang itu pikirannya udah apa ya, sudah sangat luar biasa gitu ya. Mulai dari hal-hal yang apa sangat luar biasa, dan wajar gitu kalau misalnya anak-anak sekarang tuh emosionalnya itu kurang stabil, kejahatan itu terjadi gitu kan, pelecehan seksual itu terjadi karena memang pada dasarnya tidak ada filter dari negara gitu ya, ataupun masyarakat, ataupun keluarganya gitu kan, tentang penggunaan media sosial. Bayangkan ya anak-anak kelas SD dulu ya. Kalau kita dulu nih, kalau misalnya di tahun Cici ya, kalau di tahun Cici gitu ya, di sekolah itu kelas 1, kelas TK itu nggak ada pikiran untuk pacaran-pacaran. Kami malah nggak kenal itu apa yang namanya pacaran tuh nggak ini. Tapi kalau anak sekarang, kelas 1 SD dia tuh sudah tahu namanya pacaran. Itu berarti pergeseran zaman itu sangat terasa sekali gitu kan. Dimana memang di balik itu banyak sekali gitu ya, anak-anak yang dia itu lebih hafal tentang joget TikTok gitu kan daripada eh, apa Al-Quran gitu. Bayangin aja gitu ya, tuh kayak surat Al-Fatihah aja gitu ya, itu banyak sekali anak-anak yang masih belum hafal. Padahal Al-Fatihah itu adalah ayat yang wajib harus dibacakan setiap sholat. Dan memang faktanya di lapangan gitu ya, banyak anak-anak yang belum mengetahui bagaimana caranya sholat. Itu miris sekali sih, itu miris dan membuat itu merasa sedih gitu, bahwa memang pendidikan kita tuh sangat-sangat tantangannya tuh luar biasa sekali gitu. Nah, dari
anak TK gitu ya sampai ke jenjang perguruan tinggi gitu. Jadi ya bagaimana gitu ya kita gitu kan sebagai eh, agen perubahan gitu ya. Kita sebagai konten kreator yang mau bertumbuh gitu ya. Kita harus bisa mengubah gitu kan. Mengubah kita harus bisa berimpact kepada lingkungan sekitar kita gitu kan. Bagaimana kita em, membagikan hal-hal yang bermanfaat gitu kan yang bisa setidaknya mengubah persepsi mereka gitu ya tentang Islam gitu. Bahwa kita itu harus men-spotlight gitu ya bukan hal-hal yang viral dan kosong gitu kan. Tapi memang hal-hal yang bermanfaat yang dia itu selaras dengan ilmu agama tadi gitu. Nah jadi memang eh, kita tuh untuk men-share gitu ya tadi ya agar tidak timbul informasi yang tidak akurat gitu ya atau tidak valid gitu atau hoax tadi kita harus kolaborasi gitu kan. Harus kolaborasi harus bertanya gitu kan untuk memverifikasi isi konten kita gitu kan bertanya dengan sumber-sumber terpercaya tidak seperti ustazah atau misalnya guru-guru kita yang memang dia itu paham ya tentang hal-hal tersebut gitu tentang isi konten yang mau kita bagikan apalagi tentang dakwah ya memang yang dia itu paham tentang uh, ya tentang Islam gitu maka untuk itu ya kita perlu yang namanya guru tadi ya karena kalau misalnya kita mencari ilmu gitu ya tanpa guru itu ya tadi terkadang kita akan takutnya akan tersesat gitu maka kita perlu guru yang terpercaya yang memang bisa memverifikasi gitu konten kita melihat isi konten kita kira-kira konten ini baik tidak ya kalau di share kira-kira konten ini akan berpengaruh seperti apa gitu maka kita perlu jadi guru-guru gitu ya kolaborasi dengan ustaz ataupun ustazah gitu ya guru-guru yang terpercaya sumber terpercaya gitu. Jadi memang penting sekali ya teman-teman menyesuaikan menyelaraskan antara ilmu agama dan konten gitu karena tadi hal di media sosial itu ada dua gitu kan pahala itu akan mudah didapatkan dan kedua juga dosa itu akan mudah didapatkan tergantung kita dalam menggunakannya gitu. Kalau itu sendiri gimana untuk pengalamannya gitu ya dalam mungkin membuat konten atau mungkin berbagi konten gitu, agar bisa selaras gitu. Benar banget ya kalau kata Cici tadi ya. Untuk kita membuat konten itu bukan hanya sekedar kita tahu tentang kategori apa konten yang mau kita buat, tetapi apa yang kita sebar itu tuh bener-bener kayak informasinya tuh dalam bentuk kebaikan banget kayak gitu. Jangan ada kata-kata yang menjatuhkan kayak gitu. Memang jadi benar-benar untuk terjun di dunia konten kreator atau dunia dakwah di media sosial itu tuh benar-benar yang kita tuh harus benar-benar hati-hati banget dari kalimatnya dan benar juga kata Cici tadi ya kalau misalnya untuk menuntut ilmu juga, kalau misalnya ketika kita mau menyebarkan informasi kan itu perlu ya namanya menuntut ilmu. Kita perlu ilmu. Maka dari itu kita perlu menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu bukan hanya sekedar kita cuman baca sana baca sini atau cuman kita cari sendirian, tapi ialah kita harus punya punya lingkungan yang bisa bersama-sama kayak gitu bertahan sama-sama untuk belajar kayak gitu terutama yang tadi kata Cici harus punya guru yang memang benar-benar bertanya membimbing kita kayak gitu ketika kita em, mau upload atau mau share konten ini gimana pandangannya kayak gitu terkadang kan ilmu tuh sangat luas banget kayak gitu mungkin kita cuma hanya belajar dari segi ininya aja, tetapi setelah ditelusuri lebih dalam lagi, oh ternyata ini ada yang salah nih kalimatnya kayak gitu. Jadi memang benar-benar untuk terjun di media sosial itu sendiri perlu kehati-hatian kayak gitu dan perlu ada adabnya juga nih teman-teman. Jadi kan udah kita ketahui nih kan bahwa kita tuh harus menggunakan kalimat ataupun bahasa yang benar-benar hati-hati banget sesuai dengan kategori yang sudah kita tentuin tadi nih. Yang pertama kayak gitu. Yang sudah kita tentuin tadi, aku mau
menjadi konten kreator edukasi nih, atau menjadi motivasi nih. Nah, gunakanlah kata-kata ataupun menyalurkan informasi-informasi yang memang benar-benar dalam hal kebaikan kayak gitu. Nah, terus juga kita nggak boleh ketinggalan apa ya, nggak boleh menutup diri terhadap konten-konten yang memang sebenarnya nggak harus kita terjun ikutan ya, melainkan kita tuh harus tahu aja update-annya kayak gitu. Konten-konten yang misalnya, oh FYP terkini tuh gini 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 loh, tapi kita nggak harus terjun ke ikutan juga agar bisa jadi viral kayak gitu. Seperti tantangan-tantangan yang mungkin saat ya kayak FYP FYP joget. Nah, itu bener banget kalau kata-kata Velocity ya, joget-joget kayak gitu ya. Itu tuh eh, kayak nggak perlu kita ikutan, tetapi kita harus tahu dan sadar akan hal tersebut kayak gitu. Dan ini berkaitan banget juga ya sama Cici tadi bilang ya, kalau misalnya bukan media sosial tuh bukan hanya berdampak pada generasi kita aja, tetapi ada generasi yang muda-muda, anak-anak banget. Media sosial tuh bener-bener yang bebas banget untuk mereka kayak gitu mengekspor info-info apapun itu kayak gitu tanpa ada filter lagi kayak gitu ya. Itu tuh bener-bener kayak wah kasihan banget kayak gitu kalau misalnya ini makin jadi kita hanya sebagai penonton tetapi kita nggak sebagai peran tapi kita tahu bahwa ini kita tuh harus terjun. Wah, ini sayang banget kan gitu ya teman-temannya. Lalu nih, selanjutnya kan dalam bermedia sosial itu kan kalau kita lakukan nih, kita fokus benar-benar fokus untuk terus gali ilmu terus itu kita lihat apa yang apa ya, apa yang mau kita share itu bagaimana pandangannya menurut Islam, terus itu bagaimana kita tanya-tanya tuh dengan lingkungan kita, guru kita, terus kita lakukan secara konsisten itu insya Allah lama-kelamaan akan membentuk personal branding nih untuk kita di dalam media sosial tersebut. Jadi, kalau misalnya Ate menerapkan prinsip untuk bermedia sosial itu, Ate pengen menyalurkan informasi dulu aja deh ke orang banyak kayak gitu. Ate pengen terus belajar aja deh kayak gitu. Untuk bagian AT-nya nanti aja terakhiran kayak gitu. Karena AT eh, satu mungkin kemarin satu pesan yang dari mungkin teman-teman yang ikut kelas apa ya public speaking ya. Kalau kata Kak Arum kemarin tuh ya pokoknya belajar terus aja kayak gitu. Nanti kita ketika kita memang fokus untuk belajar, fokus mengeksplor hal-hal kebaikan, mengambil peran dalam situ, nanti kita tuh bakalan ditemuin dengan banyaknya hal-hal kebaikan orang-orang yang baik kayak gitu, hal-hal yang Masya Allah banget kayak gitu. Jadi jangan berhenti belajar nih teman-teman, karena dari kita belajar tuh banyak banget impact-impact ataupun hal-hal yang positif yang bisa kita dapatkan. Gitu Cici. Wah, Masya Allah sekali ya. Anggap sudah ya, Teh. Ada adabnya gitu ya, apa, brandingnya gitu ya. Ternyata memang adab itu bukan apa ya, pada saat kita misalnya sama orang tua gitu ya, atau sama guru, atau misalnya kita eh, masuk rumah gitu kan. Tapi ada juga yang namanya adab bermedia sosial tadi gitu ya. Jadi memang Islam itu sangat luar biasa sekali. Islam itu mengatur segalanya gitu ya, sedemikian rupa gitu kan. Dimana memang seperti yang sudah dijelaskan tadi gitu ya, yang sudah dibagikan ke atas tadi gitu, bahwa media sosial pun juga punya adabnya juga gitu kan. Karena kalau misalnya kita nggak ada adab dalam bermedia sosial, ya takutnya nanti eh, tadi ya kita sebebas-bebasnya kita aja mau ngapain di media sosial. Hanya kita menambah pahala, malah kita menambah dosa gitu kan. Nah, maka dari itu tadi sudah disinggung juga sama Ate gitu ya, bahwa memang eh, di media sosial itu kita harus menjaga niat kita gitu kan. Kita harus menjaga niat kita dalam berbagi gitu ya di media sosial gitu. Apakah kita ini memang untuk syiar gitu ya, atau untuk eksistensi. Jadi kita tanya diri kita sendiri gitu. Karena memang niat itu pondasi utama gitu ya dalam segala aktivitas sih sebenarnya, bukan hanya media sosial gitu kan. Niat itu adalah pondasi pertama.
gitu kan. Makanya kalau misalnya suatu hal itu bernilai ibadah, kalau misalnya niat dan caranya benar gitu kan. Kalau misalnya eh, caranya benar tapi niatnya itu bukan karena Allah, ya juga eh, nggak bisa dikatakan eh, ibadah gitu kan. Kan niatnya itu harus benar dulu gitu. Apakah memang lillah karena Allah gitu ya untuk bersyiar, atau ria gitu untuk dapat followers atau eksistensi gitu. Nah, dan itu semua ya harus kita tanyakan pada diri kita sendiri. Karena yang tahu itu semua ya hanya kita sendiri gitu kan. Orang lain tidak bisa gitu menjustifikasi ataupun menilai gitu kan tentang eh, apa isi dari konten orang lain gitu. Yang bisa menilai itu semua ya kita sendiri gitu. Jadi kita harus kembali lagi tanyakan dalam diri kita, niat kita untuk bermedia sosial itu bagaimana. Nah, gimana kita juga harus menghindari ya tadi ria. Karena ya tadi ria itu kan sombongan yang sangat Allah tidak sukai gitu kan. Ya iblis saja itu kan bisa masuk neraka karena sombongannya gitu kan. Makanya sangat sangat Allah benci sekali gitu kan orang-orang yang sombong. Apalagi kalau misalnya eh, kita gitu kan yang masih minim ilmu gitu ya mau sombong gitu kan. Jangan sampai hal itu terjadi gitu. Dimana memang kita harus membangun gitu ya kesadaran lisan digital gitu ya, merasa bahwa Allah tuh selalu mengawasi kita baik itu di dunia nyata ataupun di dunia maya, agar tadi eh, konten-konten yang kita buka, konten-konten yang kita bagikan itu adalah konten-konten yang selaras dengan agama tadi, yang sesuai dengan syariat, kan konten-konten yang malah Allah tidak suka gitu ya, Allah larang gitu kan. Makanya kita ketahui dulu ya algoritma. Kalau saya tahu Cici gitu ya, algoritma sosial media itu tergantung kita buka apa gitu ya. Kalau misalnya kita bukanya sering joget-joget, algoritma itu, ya algoritma media sosial itu akan membaca hal tersebut. Makanya FYP gitu ya, ataupun reels yang muncul ya tentang joget-joget gitu. Tapi kalau misalnya kita membuka tentang dakwah, atau misalnya tentang kata-kata eh, Islam gitu ya, itu nanti algoritma membaca juga gitu kan. Dan yang muncul tuh apa ya namanya ya tentang Islam gitu. Jadi memang kita juga harus bisa memilih gitu ya, dan memilah gitu ya konten-konten yang kita lihat gitu. Terkadang ada yang kayak misalnya random tiba-tiba nggak pernah muncul dakwah gitu ya, tiba-tiba muncul dakwahnya Ustadz ini baik sial atau misalnya Ustadz Hidayat yang kena banget ya sama kita. Nah, mungkin itu bisa kita ambil positifnya, itu mungkin Allah sayang kita gitu ya, Allah ingin kita itu kembali kepadanya gitu ya, maka itu harus kita jemput gitu ya, hidayah harus kita jemput. Nah, jadi selain itu juga gitu ya, kita juga bukan hanya dalam dunia nyata gitu ya, di sosial media juga kita harus menjaga aurat gitu. Dimana kan kita ketahui banyak sekali gitu ya orang-orang yang orang-orang yang dia itu malah memamerkan auratnya gitu kan. Dan jangan sampai hal itu terjadi, karena sepengalaman Cici gitu ya, ada teman-teman Cici gitu kan, beberapa teman gitu kan yang dia itu di dunia nyata pakai kerudung, tapi di sosial media dia nggak pakai kerudung gitu. Padahal uh, aurat bagi perempuan itu adalah ya padahal aurat itu bagi perempuan harus ditutup gitu ya, wajib malah ditutup gitu kan, kecuali telapak tangan dan muka gitu. Maka kita harus tetap menjaga aurat gitu ya, di media sosial juga, bahasa kita juga gitu ya, itu ekspresi kita juga gitu di media sosial harus kita jaga gitu. Dimana uh, bukan hanya menjaga lisan secara dunia nyata gitu ya, tapi juga secara dunia maya gitu. Dan bagaimana kita berkomentar gitu ya dengan cara yang hasan tadi, dengan cara yang baik gitu ya, merepost hal-hal kebaikan gitu ya. Tidak itu membuat caption-caption yang dia itu mencerminkan ya akhlak seorang muslimah gitu kan. Jadi memang kita harus memilih gitu ya, memilih hal-hal yang baik gitu ya, sesuai dengan Islam tadi. Dan untuk itu ya kita perlu namanya ilmu tadi. Nah, dan juga kita tidak boleh gitu ya membuka aib atau menyebarkan fitnah gitu. Karena Allah saja menutup aib kita gitu lah. Kita sendiri kok malah menyebarkan
aib kita keluar. Nah, dan kita lihat gitu ya sekarang gitu kan, faktanya, dan kita lihat faktanya gitu ya bahwa aib itu ya malah menjadi ladang apa ladang untuk mendapatkan uang. Kalau misalnya teman-teman ikutin sekarang ya gitu kan yang lagi viral tentang perselingkuhan, apa seleb TikTok ya, seleb TikTok gitu kan, yang mana dia itu menyebarkan aibnya sendiri dan aib mantan suaminya gitu kan. Padahal hal itu tidak diperbolehkan gitu kan. Karena Allah saja menutup aib-aib kita gitu. Kita malah menyebarkan aib kita gitu kan. Jadi banyak sekali kita fitnah yang terjadi gitu di media sosialnya sampai kita itu eh, ter apa ya terpengaruh akan hal tersebut gitu. Dan adab media sosial pun juga hampir sama seperti di dunia nyata gitu kan, bahwa ya kita tidak boleh di sosial media itu bergibah gitu. Bergibah, menyebar fitnah, sudah itu pamer, apalagi apalagi kita membuat konten-konten atau merepost konten-konten yang menjerumuskan pada dosa, tidak boleh tabarruj gitu kan ya, hal-hal yang memang Allah hmm, apa ya perintahkan gitu ya dan larang gitu ya, itu harus kita ketahui juga. Nah itu salah satu adab dari dalam media sosial. Bagaimana cara kita menanggapi ada komentar-komentar yang tidak baik, misalnya, atau komentar negatif, karena kita memang harus menjawabnya ya tetap dengan cara yang kasar, tetap dengan cara yang baik, gitu ya, tidak tidak berkata kasar ataupun eh, membalas komentar dengan hal-hal yang negatif. Gitu. Dimana kita memang harus menjaga juga ukhuwah kita di dunia maya. Gitu. Jadi jangan sampai dunia maya itu ya malah membuat ukhuwah kita rusak gitu kan. Karena banyak sekali gitu kan dari dunia maya itu akhirnya berimbas pada dunia nyata gitu kan. Yang awalnya dia tuh misalnya bertengkar di dunia maya, akhirnya berimbas ke dunia nyatanya juga. Makanya tadi ya real to real life gitu kan. Maka untuk kita gitu ya mencontohkan, mengimplementasikan, menerapkan gitu ya real tersebut ya kita harus melihat dulu gitu, tadi mencari tahu ilmunya, yang memang pas, yang memang sesuai dengan uh, syariatnya Allah tadi gitu. Uh, ya sesuai dengan syariatnya Allah tadi. Gimana tadi atau juga menyinggung tentang personal branding gitu ya, personal branding uh, seseorang gitu, karena ini juga penting ya kalau kita mau menjadi content creator, kita mau menjadi public speaker gitu ya, kita harus punya personal branding tadi. Tapi dalam hal ini gitu ya, kita harus menciptakan personal branding yang dia itu sesuai dengan syariat gitu. Bukan hanya untuk popularitas saja. Jadi kita personal brandingnya juga harus mencerminkan nilai kita gitu kan, nilai dan konsistensi konten kita gitu. Jadi bukan untuk pencitraan saja, tapi memang asli, baik itu di media sosialnya gitu ya, itu selaras gitu ya dengan kehidupan dunia nyatanya gitu. Jadi real to real life itu memang benar-benar selaras gitu. Personal brandingnya itu memang benar-benar sesuai gitu. Dimana memang personal branding itu tadi ya bukan cuma pencitraan saja, tapi kejelasan peran kita dan nilai diri kita gitu. Dimana memang personal branding ini dalam Islam itu proses membangun citra diri atau identitas seseorang yang mencerminkan akhlak, nilai, dan prinsip Islam secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari termasuk di media sosial atau ruang publik. Gitu. Mungkin memang untuk istiqomah itu sulit, tapi ya kita harus mau tidak mau menyelaraskan, apalagi kalau misalnya kita sudah menjadi public atau influencer ya, atau
apa namanya tuh orang yang berpengaruh lah ya di lingkungan gitu, apalagi di media sosial. Kan kalau followersnya sudah banyak gitu kan, pasti yang melihat juga banyak kan, yang mengikuti juga banyak gitu. Maka hal itu harus kita selaraskan gitu. Jangan sampai apa yang di media sosial itu eh, berbeda jauh sekali gitu ya dengan di dunia nyata atau real kita. Nah, karena memang dalam Islam personal branding itu bukan tentang tadi ya, bukan tentang pencitraan yang semu atau mencari popularitas, tapi tentang menjadi pribadi yang dikenal karena kebaikan dan integritasnya. Kayak misalnya dia itu terkenal karena sosok santun, amanah, dan berilmu. Gitu kan. Maka dari itu bukan di sosial media saja dia terlihat santun dan berilmu, tapi di dunia nyatanya juga. Dimana juga eh, seseorang muslimah ini juga itu yang harus eh, apa ya, dia itu personal brandingkan dirinya itu ya sesuai dengan nilai Islam tadi gitu. Dengan berani tampil beda gitu. Dengan batasan-batasan syar'i tadi. Misalnya nih, kalau temennya itu ngepost foto tidak menutup aurat, dia itu malah apa, dia ngepost foto yang menggunakan pakaian syar'i gitu ya, sesuai dengan syarat Allah gitu. Dan itu dimana memang personal branding itu untuk menginspirasi tadi, menginspirasi orang lain gitu ya, melalui contoh yang nyata tadi gitu. Memang personal branding itu penting sekali ya. Kalau misalnya orang sudah punya personal branding gitu ya, apalagi followersnya sudah banyak, itu pasti kata-katanya itu akan eh, berimpact sekali pada orang-orang yang menjadi pengikutnya, akan mudah diikuti ya, akan mudah diikuti dan diterima gitu kan oleh orang-orang pengikutnya. Makanya kalau apa, sosial media itu punya banyak followers itu ya positif dan negatif gitu. Kalau positifnya banyak yang melihat gitu kan, banyak yang uh, berbagikan gitu kan, banyak yang apa sih namanya, uh, berubah juga gitu kan, yang dia itu akhirnya mendapat hidayah juga dari konten kita. Tapi negatifnya tadi, kalau misalnya kita men-share-nya itu suatu hal yang tidak baik, ya banyak juga yang akhirnya apa yang melakukannya gitu kan, yang akan yang akhirnya juga menjadi dosa untuk kita gitu. Jadi memang harus selaras gitu ya, tentang personal branding ini. Jangan sampai gitu ya, eh, kita sudah punya ekspektasi tinggi ini ya terhadap seseorang tersebut, ya pas kita lihat ternyata tidak sesuai apa yang kita ekspektasikan. Makanya kalau kata orang itu jangan terlalu berekspektasi tinggi sama manusia. Pokoknya kalau jatuh ya itu sakitnya lebih berkali-kali lipat gitu kan. Jadi kita tunjukkan gitu ya bahwa eh, sosial media dan dunia nyata itu juga selaras gitu, antara pola pikir dan pola sikap kita. Nah, yang mana tadi ya? Kalau kita sudah punya nama gitu ya, punya banyak followers ya, kita kembali ke adab tadi gitu, tidak boleh ria tadi gitu kan. Niat kita nggak boleh apa ya, salah gitu kan. Kalau misalnya lillah karena sudah banyak followersnya gitu ya, atau tadi ya ujian itu kan datangnya dari mana aja gitu kan, karena ujian tadi followersnya itu kan, jadi akhirnya niatnya nggak lillah lagi, tapi karena ria dan ingin dipuji manusia gitu. Mana juga akhirnya dia menipu dan memasukkan identitasnya, dan tidak jujur, tidak amanah gitu kan, dan itu sombong gitu lah. Itu harus hal-hal yang harus sangat-sangat kita jauhi. Karena tadi ya, eh, untuk mendapatkan surga Allah itu tidak mudah. Pasti Allah kasih tantangan dan ujian-ujian kepada hambanya yang memang Allah itu pengen itu, Allah itu ingin menaikkan level keimanan hambanya gitu, level derajat hambanya gitu. Makanya ujian itu ya bukan hanya dalam hal dunia nyata, tapi juga bisa dalam hal dunia maya. Karena kita harus sangat-sangat berhati-hati gitu dalam hal itu. Karena tadi ya, sebaik-baiknya manusia itu adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Itu sih kalau soal tentang apa personal branding tadi gitu. Dan untuk ya,
kita lihat gitu ya. Sebentar ya. Ya, jadi kayak contoh, mungkin ada beberapa contoh ya muslimah yang inspiratif gitu ya, yang dia itu bisa kita jadikan inspirasi gitu dalam eh, berkonten ber, apa media sosial atau menjadi konten kreator gitu. Kayak misalnya apa Ustazah Halimah Alaidrus gitu kan, yang mungkin teman-teman sudah pada tahu semua gitu kan, tentang YouTube-nya, beberapa Instagram atau TikTok-nya gitu kan, dia tuh membahas ceramah singkat dan penuh hikmah gitu ya, dengan bahasa yang lembut, visual dan estetik. Ataupun ada Ustadz Aksial gitu ya, yang bisa kita jadikan contoh, atau Ustadz Adi Hidayat gitu kan. Kalau misalnya muslimah itu kayak misalnya di Aura gitu kan. Kalau misalnya kita Komara itu muslimah negarawan. Jadi banyak sekali buku-buku yang telah beliau terbitkan gitu, dan bukunya itu mind blowing banget ya, masya Allah sekali gitu. Itu rekomendasi sih untuk menambah pemikiran atau sekolah kita gitu ya. Yaitu ada juga apa kayak Atika Cahya gitu kan, atau Mualila ataupun F. Rizmawati yang mungkin teman-teman juga sudah pernah tahu gitu. Tapi juga bisa menjadi inspirasi gitu ya bagi kita gitu. Yang mana kita lihat gitu ya, mereka tuh bagaimana mulanya berkarya gitu kan, dari yang dilihat sedikit gitu ya, mungkin 10, 100, akhirnya bisa banyak sekali yang melihatnya gitu kan, atau mau follow-nya. Yang awalnya mungkin followersnya itu 100, sekarang bisa jadi ribuan ataupun jutaan gitu. Karena memang mereka tuh punya konten yang berbeda-beda, dan konten yang punya konten yang uh, mempunyai ciri khas gitu. Jadi strategi kontennya itu juga kita lihat ya, dari beberapa nama tadi itu berbeda gitu. Isi konten yang mereka sampaikan itu tentang Islam, tapi caranya itu yang berbeda. Karena mereka juga konsisten gitu kan dalam membuat konten-konten di media sosial gitu. Jadi memang kita akan lihat gitu ya, dampak nyata dari followers itu kita, dan mereka akan mengikuti ilmu-ilmu yang kita bagikan gitu di media sosial. Makanya kalau misalnya orang yang sudah banyak followers gitu ya, ya kayak seperti apa namanya Ustazah Halimah Alaidrus gitu ya, kalau misalnya kalau laki-laki kayak parsial gitu kan, yang sudah jutaan pengikut entah di Adi Hidayat gitu ya, maka ya mereka harus membagikan gitu kan, bukan mereka saja ya, kita juga gitu ya, harus membagikan konten-konten yang memang dia itu sesuai dengan karya tadi. Karena kalau followers yang banyak itu dia tuh itu kan juga akan dipisah gitu kan, sama kayak gitu ya, bukan harta saja gitu kan, tapi followers gitu. Maka kita harus membagikan konten-konten yang bermanfaat gitu ya, dan sesuai dengan Islam gitu. Karena apalagi kita gitu ya, yang mudah sekali gitu kan, share tinggal repost, share, itu selesai gitu kan. Kita tidak perlu memikirkan isinya misalnya, atau misalnya editannya, enggak. Sekarang kan mudah ya untuk dakwah, tinggal cari apa konten Ustadz atau Ustazah gitu ya, tinggal kita jadikan, atau langsung dilihat orang gitu kan, bisa bagikan orang yang itu sudah mendapat pahala gitu. eh, apa namanya itu, untuk kita juga gitu. Itu apa, kalau Ate sendiri mungkin ada konten kreator atau muslimah-muslimah yang memang dia tuh bergelut di media sosial, yang mungkin bisa Ate bagikan juga gitu. Oke, Masya Allah banget ya untuk para muslimah yang menjadi inspirasi nih bagi Cici ya. Kalau misalnya untuk Ate sendiri ya, tapi sebelum ke Ate nih Cici ya, Ate pengen nanya-nanya nih ke teman-temannya Cici ya. Kira-kira
Dari teman-teman sendiri nih, kira-kira ada nggak sih seorang tokoh muslimah yang menjadi inspirasi teman-teman dalam bermedia sosial khususnya untuk berdakwah nih? Boleh nih, untuk teman-teman siapa yang mau jawab? Atau udah pada tidur nih? Boleh diketik ya? Boleh diketik Ya, atau harus suara boleh. dulu ya? Boleh kalau mau suara, boleh juga diketik nih. Bebas, bebas. Kalau kata Mbak Bella, belum ketemu Ate. Wah, ini Aka banyak banget nih katanya. Boleh nih, Atkah mau bersuara, Aka? Tokoh muslimah ya atau yang sekarang ya. Iya, boleh. Banyak sih ada kalau aku suka Ustazah Halimah Alaidrus. Terus aku suka kalau yang ini nih ada namanya tuh Teratu Ika itu sangat-sangat aku suka banget karena luar biasa banget. Terus eh aduh aku mau nyebutin siapa tuh ya. Bufika Komara kalau atau juga tahu gitu ya. Bufika Komara. Terus aku lupa namanya tuh ada tuh yang salah satu psikolog yang itu keren banget sih itu. Tapi psikolognya itu tuh yang dari sudut pandang Islam gitu. Itu yang sangat-sangat menginspirasi aku gitu. Dan banyak sih kalau dari tergantung bidangnya. Mau psikologi ada gitu, yang penulis ada gitu, yang konten kreatornya ada gitu. Jadi banyak banget gitu. Karena seneng, seru sih ketemu, apa bisa apa ya, jadiin mereka itu patokan ataupun acuan untuk kita tuh belajar sih dari mereka. Insya Allah. Ini bisa kita contoh nih ya, Kak ya. Banyak banget ya tokoh inspirasinya di berbagai bidang lagi kayak gitu. Jadi, kayaknya ada yang mau lagi nggak nih berpendapat kayak gitu? Siapa sih tokoh inspirasinya? Dari Mbak Sri, Mbak Dila, Oni, Mbak Nurul, gimana? Boleh untuk jawab di konsep juga kok. Mungkin sembari kita nunggu teman-teman yang lain ya. Berarti kita tuh teman-teman kayak Mbak Bella tadi ya katanya belum ada nih. Nah, berarti Mbak Bella harus cari nih karena kita tuh harus punya tokoh inspirasi yang bisa membawa menjadikan motivasi untuk kita untuk selalu semangat belajar, untuk selalu misalnya kalau kita udah ingin kalau misalnya Oni, Kak Dena Haulate, Masya Allah nih. Jadi kita tuh benar-benar memang harus punya tokoh inspirasi ya, apalagi terhadap apa yang mau kita lakukan. Misal kita mau condong untuk terjun ke media sosial, tujuan untuk menjadi seorang content creator. Kita harus ada motivator yang di bidang yang sama kayak gitu. Kayak gitu. Jadi biar bisa menjadi pemicu untuk kita, pendorong untuk kita kayak, dia aja bisa, pasti aku bisa kayak gitu. Dia aja bisa semangat belajar, masa aku nggak bisa kayak gitu. Jadi teman-teman semua, Ati harap di sini harus bisa mempunyai tokoh inspirasi ya. Kalau misalnya nih dari segi Ati sendiri, untuk tokoh inspirasi sendiri ialah mungkin dari Ate yaitu ada Ustazah Oki. Dan dimana Ate itu dapat ceritanya kemarin bahwa Ustazah Oki itu dia benar-benar menjadi salah satu eh, muslimah yang terjun di media sosial ya, terutama untuk berdakwah kayak gitu. Dan Ustaz Zauki ini katanya nggak puas akan ilmunya kayak gitu. Jadi Ate dapat cerita kemarin, mungkin sama juga ya di kelas public speaking kemarin ya. Mbak Ron bilang katanya pernah kerjasama dengan Ustaz Zauki, yang dimana Ustaz Zauki itu di dalam pesawat aja itu Ustaz Zauki membaca buku kayak gitu. Dia masih disibukkan untuk menuntut ilmu. Terus di jam 3 subuh kayak gitu setelah tahajud, pokoknya jam 3 subuh, Ustaz Zawaki itu belajar bersama syekh-syekhnya, kayak gitu. Jadi kan dari sini kan kayak hati itu bener-bener yang Masya Allah banget. Untuk menuntut ilmu tuh nggak ada batasan usia, kayak gitu. Nggak ada batasan waktu, kalau misalnya aku udah jadi orang yang terkenal, aku udah yang mana ya, aku udah di aku udah terkenal menjadi seorang muslimah, udahlah belajar sampai situ aja. Enggak. Tapi dalam hal ini memicu untuk si tokoh tadi untuk terus menggali ilmunya agar bisa berguna dan bermanfaat untuk banyak orang lagi.
Iya, bener banget. Ati juga insecure dan wah ini bener-bener menjadi motivasi banget ya untuk kita ya teman-teman bahwa eh, jadi poin-poin untuk sharing ini nih benar-benar kita tuh sebagai muslimah, sebagai perempuan harus bisa melek, harus bisa sadar, ambil peluang terhadap perkembangan media sosial saat ini. Kalau bukan kita, mau siapa lagi? Kayak gitu. Kita harus bisa mempunyai niat yang benar, hal-hal yang kita lakukan juga benar, kita harus bisa menggunakan media sosial itu sebagai perkembangan untuk menyebarkan informasi-informasi, hal-hal kebaikan dengan menggunakan adab dan ilmu yang benar dan tepat berdasarkan aturan dan syariatnya Allah dan pandangan yang Islam. Mungkin itu aja sih Cici yang bisa Ati sampaikan pada malam hari ini. Ya, Masya Allah sekali ya, Teh. Jadi kan bisa kita teladani gitu ya, bahwa memang harusnya gitu ya, semakin kita mengetahui tentang Islam, maka kita tuh semakin haus akan ilmu. Karena semakin kita tahu tentang Islam, kita tuh semakin terbuka ya pikiran kita. Ternyata Islam itu luar biasa sekali ya, masih banyak hal-hal yang belum kita ketahui gitu ya, dari hal cabang ataupun hal pokok gitu. Nah, mungkin ini closing statement lah ya, untuk akhir gitu ya. Untuk teman-teman kita juga gitu ya. Sebelum itu mungkin ada teman-teman yang mau sharing gitu atau mau bertanya, diperbolehkan teman-teman bisa langsung open mic gitu ya, atau juga bisa lewat chat juga. Oh, udah deh nih Mbak Bella. Teh, ya boleh Mbak, langsung aja Mbak. Assalamualaikum, Oni, Ate dan Cici sekalian juga Oni gitu ya, dengan Akak. Siapa lagi nih? Banyak ya. Nah, aku mau nanya tentang pembahasan malam ini. Tapi suaranya kedengaran nggak ya? Kedengeran Mbak, kedengeran. Oke. Hmm, apa ya pertanyaannya tadi? Ini nih. Hmm, tadi kan Ate, eh, Ate apa Cici ya yang ngebahas tentang em, ria, ya, yang ria. Nah, itu gimana sih menurut Aca sama Cici kayak kita nih sebagai seorang muslimah men- menyeimbangkan antara eh, membuat apa sih kayak menggunakan sosial media untuk menyampaikan kebaikan dengan kayak menjaga niat gitu. Menjaga niat agar tetap karena Allah kan jika apa ya kalau misalkan kita ngepost sesuatu terkadang itu kan ada niat yang mungkin belok kayak gitu ya. Nah, gimana kayak cara kita kayak menyeimbangkan antara benar-benar kenalilah dan karena pengen dilihat gitu. Paham nggak maksud pertanyaannya? Iya Mbak, Oke. Lalu ini boleh lebih dari satu nggak? boleh boleh Mbak. Boleh. Hmm, lalu bagaimana kalau kita itu kayak menghadapi gitu ya komentar komentar negatif atau hujatan saat kita lagi menyuarakan kebaikan-kebaikan di sosial media. Pasti kan ada yang kayak suka dan enggak gitu kan dengan apa yang kita sampaikan. Lalu pertanyaan ketiga, izin ya Ate dan Cici, apa batasan yang sebaiknya kita jaga sebagai seorang muslimah nih saat tampil di media sosial dalam konteks menjaga aurat gitu, suara dan izah diri. Jadi apa aja yang apa ya batas-batasannya gitu. Oke, cukup. Terima kasih Ate dan Cici. Ya, siapa dulu nih? Ate dulu atau Cici dulu nih?
Gitu ya. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi tadi ya ria gitu ya. Sebenarnya kembali lagi ya di awal gitu kan tujuan kita itu apa gitu. Kalau misalnya tujuan kita untuk memang eh, dakwah gitu ya, untuk sharing tentang Islam gitu ya, maka kita akan tetap kontrak gitu kan di dalam tujuan kita gitu. Niat kita pun akan lillah gitu. Makanya kan kalau kata Ustaz Fauziah itu kalau misalnya mau tetap kontrak gitu ya, atau misalnya tetap mau kuat, ya harus kuatkan dulu faktor why-nya gitu kan, faktor kenapanya gitu kan, kenapa kita bersosial media gitu kan. Ya salah satunya ya tujuan kita gitu, tujuan kita harus jelas gitu. Itu salah satunya sih Mbak, agar kita terhindar yang dari namanya ria gitu kan. Nah, lalu apa ya tadi pertanyaan kedua, apa teh? Itu Mbak. Ate juga lupa yang pertanyaan kedua, Mbak. Gimana Pertanyaan tuh, Mbak kedua, Bella? Bisa bantu, Mbak? oh ketiga ya tentang menjaga aurat ya. Iya, ketiga, Mbak. Bentar ya. Eh, Oke, Yang oke. kedua tadi apa ya? Oh ini negatif ini komentar. ya. Ya, yang nomor dua tentang komentar negatif. Ya, begitu ya namanya kita di dunia nyata saja itu ada pro dan kontranya gitu ya. Dan kita pada saat kita berbicara di sosial medianya itu juga banyak sekali gitu pro dan kontra. Nah, hal itu adalah hal yang wajar. Berarti eh, konten kita ya dakwah kita tuh apa ya dibaca atau dilihat oleh mereka itu. Karena kalau nggak ada pro dan kontra berarti konten kita tidak sampai kepada mereka gitu kan. Muncul muncul pro dan kontra itu kan karena mereka melihat dan membaca hal tersebut. Nah, itu malah baik gitu. Karena mereka membaca dan melihatnya. Nah, untuk apa ya meminimalisir hal-hal komentar-komentar negatif itu kita harus lebih sering lagi gitu ya eh, berbagi gitu ya tentang konten-konten yang memang berkaitan dengan hal yang dikomentarin gitu. Karena terkadang mereka itu mau berkomentar negatif karena mereka tidak tahu. Nah, untuk itu adalah salah satu cara kita agar mereka itu setidaknya awal sudah melek nih, sudah melek tentang suatu masalah. Nah, untuk mereka tahu gitu ya, maka kita harus sering membuat gitu ya atau membagikan gitu konten yang berkaitan dengan hal tersebut. Karena yang awalnya mereka itu berkomentar negatif dan akhirnya mereka itu mengetahui hal yang sebenarnya, ya akan berpikiran yang lain gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya di Instagram gitu ya atau di TikTok ataupun di media sosial tuh ada ya namanya filter komentar gitu kan. Kalau ada misalnya kata-kata yang tidak baik itu kan langsung di terfilter gitu kan. Nah, itu sih sebenarnya pasti sih pro dan kontra itu pasti ada gitu. Tergantung cara kita menyikapinya gitu kan. Bagaimana cara kita berekspresi itu yang akan dilihat gitu kan. Nah, makanya untuk itu ya kita harus tetap hasan gitu kan dengan membalasnya dengan bahasa yang hasan tadi dengan bahasa yang baik gitu. Tidak mengumpat ataupun berkata-kata yang memang tidak sewajarnya gitu kan. Nah, batasan di sosial media ya sama halnya sebenarnya seperti di dunia nyata gitu kan, kayak menjaga eh, aurat gitu kan, tidak itu menutup aurat dengan benar gitu ya, dengan yang sesuai dengan syariat Allah dari sesuai dengan syariat yang Allah perintahkan gitu kan. Ada itu eh, apa apa men-share gitu ya, berbagi dengan caption ataupun kata-kata yang baik gitu kan yang ya dia tuh mengarahkan kepada syariat. Jadi batasannya itu ya syariat, Mbak. Jadi kalau ditanya batasan sosial media ya syariat gitu. Selama itu sesuai dengan syariat, maka ya dipersilahkan gitu. Tapi kalau sudah melanggar syariat, ya maka itu tidak boleh kan gitu. Jadi batasannya tuh balik lagi ke syariat, kembali lagi ke syariat. Dan untuk mengetahui itu, ya kita perlu yang namanya belajar tadi gitu.
dengan kita tadi itu sih. Tapi dari Atea ada tambahan. Baik, ada izin sedikit nambahin ya Mbak ya. Jadi untuk pertanyaan yang pertama itu ya tentang menyeimbangkan ketika kita ingin men-share informasi kebaikan dengan kita tuh pengen dilihat kayak gitu ya. Kalau misalnya untuk menyeimbangkan itu kita kembali lagi aja ke niat kita di awal, bahwa niat kita di awal itu ialah untuk melakukan ini untuk beribadah kepada Allah, untuk memanfaatkan peluang yang saat ini benar-benar berkembang, yaitu di media sosial, dalam hal kebaikan. Karena seperti yang kita ketahui ya, banyak sekali saat ini di media sosial hal-hal dimanfaatkan dengan hal yang sebaiknya, kayak gitu. Jadi benar-benar di niat kita itu kita benar-benar lebih ke tekanin lagi kalau misalnya kita terlena, kita tiba-tiba ada rasa ingin kayak mana ya, tiba-tiba aja kayak astagfirullahaladzim Ria kayak gitu. Langsung kembali lagi ke niat kita di awal kayak gitu, niat kita di awal untuk kita bisa dilihat oleh banyak orang. Menurut Ate, ketika konten kita itu aja udah bisa dilihat, berarti itu kita sudah dilihat oleh orang kayak gitu. Apalagi kita melakukan atau mengupload konten tersebut secara konsisten, itu kan pasti otomatis orang itu kayak apa ya, memberikan kita suatu apa sih namanya, memberikan kita suatu kayak kategori, oh anak ini misalnya Mbak Bella seneng nih misalnya eh, upload konten-konten tentang edukasi tentang agama Islam misalnya, contoh, wah anak ini Islami banget kayak gitu kan. Dari sini kan kita udah bisa dilihat kayak gitu, walaupun nggak secara langsung kita apa ya, nggak secara langsung kita mengetahui orang tersebut ngomong kayak gitu. Karena nanti pada akhirnya itu kalau misalnya Mbak Bella ngelakuin itu secara konsisten, itu tuh nanti Mbak Bella bakalan tiba-tiba ada aja orang yang nanya ke Mbak Bella kayak gitu. Yang penting Mbak Bella setelin aja niatnya, kuatir aja niatnya, lakukan yang memang benar, tepat, terus menuntut ilmu, dan lakukan dengan konsisten. Untuk kita dilihat nantinya, pengen dilihat yang benar-benar secara langsung, pasti nanti Allah akan pertemukan dengan orang-orang yang menjadi perantara, yang membuat kita menjadi perantaranya untuk kembali kepada jalan Allah, gitu Mbak Bella. Terus yang kedua tentang komentar negatif. Kita harus tahu kan setiap apa yang keputusan yang kita ambil pasti ada konsekuensinya. Dan konsekuensi itu ada yang negatif, ada yang positif kayak gitu. Dan salah satu terjun untuk di media sosial ini ya nggak semuanya menyukai kita kayak gitu, nggak semuanya yang berkomentar pasti positif kayak gitu. Sama kayak kata Cici tadi kan ada pro dan ada kontra. Berarti kan konten kita tadi dibaca, benar kata Cici tadi. Dan kalau memang misalnya nih Mbak Bella tuh orangnya kayak benar-benar kepikiran banget, kan orang yang berkomentar negatif itu pasti ada sebabnya kayak gitu. Kalau memang dari yang konten apa ya, kalau memang dari konten Mbak Bella itu Mbak evaluasi kayak gitu, evaluasi memang benar-benar kayak oh iya ya ada salah kata, ya nggak apa-apa, Mbak Bella perbaiki aja. Atau dari orang yang berkomentar tadi kayak kata Cici, nanya kayak gitu, nanya, eh, berarti Mbak Bella harus ngejawab terkait apa yang ditanya tadi kayak gitu, biar dia mengetahui apa jawaban yang pastinya kayak gitu. Jadi orang yang berkomentar negatif itu mereka ingin tahu, mereka kayak memberitahu juga kepada kita. Kalau misalnya kita selalu dikomentari hal-hal yang positif kan pasti kita lama-lama tinggi terus kayak gitu. Kita nggak ada bahan evaluasi. Jadi bagus dong kalau misalnya ada orang-orang yang apa ya, berkomentar negatif yang bisa menjadi bahan evaluasi. Tapi kalau memang misalnya ada komentar-komentar yang memang benar-benar enggak mana ya, nggak masuk akal kayak gitu dengan apa yang kita kontenkan, bener-bener yang kayak beda jauh banget, ya udah kita sebagai itu acuh tak acuh aja kayak gitu. Jadi dari kitanya aja ngelihat lagi lihat lagi isi dari komentar tersebut, bukan hanya ke arah negatif saja tetapi arah positifnya kayak gitu, walaupun komentar itu komentar negatif. Lalu selanjutnya untuk bagaimana sih untuk menjaga batasan-batasan tersebut, maka dari itu untuk menjaga batasan tersebut
Mbak Bella harus punya pedoman, Mbak Bella harus punya memang benar-benar pegangan yang dimana yang tadi niat bahwa Mbak Bella melakukannya hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, hanya untuk beribadah dan melakukannya sesuai dengan aturan syariat. Maka dari itu yang Mbak Bella apa ya? Yang Mbak Bella salurkan, yang Mbak Bella gunakan platformnya, baik itu melalui suara ataupun nanti wajah kayak gitu ya, ketika bermedia sosial itu tahu batasan-batasannya. Kayak misalnya kalau misalnya Mbak Bella mau membuat konten yang ngelihat wajah kita kayak gitu sampai menjelaskan suatu hal kan bisa kita harus bisa menutup aurat kayak gitu yang sesuai dengan aturan syariatnya. Mungkin itu aja sih Cici yang mau Ate tambahin. Makasih. Ya, gimana Mbak Bella? Atau yang lainnya, ada yang mau di-sharing? Mungkin ada yang mau berbagi juga pengalamannya. Makasih. Mungkin ada. Ate, makasih ya gitu jawabannya. Iya, Afwan, Mbak Bella. Mungkin ada teman-teman di sini influencer yang kita nggak tahu kan, yang mungkin konten kreator juga yang bisa sharing pengalamannya. Sebelum kita closing statement di akhir, ada nggak nih yang mau berbagi gitu ya pengalamannya gitu. Jadi mulai dari hari ini ya, Kak, bertumbuh dan berkembang menjadi konten kreator ya. Iya, betul Penggait, banget. penggait media sosial ya. Yang Iya. positif, vibes gitu ya, menyebarkan hal-hal yang positif. Kalau tidak ada lagi yang mau eh, berbagi pengalamannya atau mungkin bertanya, eh, kita closing statement dulu ya, Teh. Itu kayaknya Mbak Bella mau nanya deh Cici. Oh, mau Soalnya nanya lagi? Ya, Afwan. belum dimatiin mic-nya atau gimana? Gitu. Gimana Oh, Mbak Bella? enggak. Ya, Enggak, udah cukup Oh, alhamdulillah. oh, belum ke mute aja itu. oke. Mute-nya. Ya, syukur dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada malam hari ini. Mungkin em, minggu ini gitu ya, malam minggu ada yang lagi sibuk ngejar deadline ataupun yang lainnya. Tapi Masya Allah sekali Allah berapkan hatinya untuk bisa ikut pada sharing malam ini. Berarti teman-teman itu adalah orang pilihan yang Allah pilih gitu ya untuk bisa masuk gitu ya atau join ke dalam Zoom mungkin pada hari ini gitu. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur juga, alhamdulillah. Karena tidak, karena mungkin ada orang yang ya karena mungkin banyak yang juga mempunyai waktu yang sama seperti kita, tapi eh, belum bisa hadir gitu ya atau berkesempatan untuk join dalam Zoom call. Jadi teman-teman itu adalah orang-orang biasa, orang-orang luar biasa yang Allah pilih gitu ya untuk bisa hadir ya bersama Ate dan Cici pada malam hari ini. Gitu. Jadi teman-teman mungkin untuk konsepnya eh, kalau dulu itu dakwahnya itu eh, hanya lewat mimbar gitu ya secara offline gitu ya. Jadi kalau sekarang itu sudah masuk ke era dakwah yang eh, bisa lewat layar. Jadi dakwah hari ini tuh bukan hanya lewat mimbar, tapi juga lewat layar. Untuk itu, karena itu, Allah sudah karena sudah diberikan kemudahan ya gitu ya untuk berdakwah, maka kita harus menggunakannya sebaik-baiknya gitu. Menggunakannya untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya. Dengan berbagi konten-konten gitu ya baik itu konten orang lain ataupun kita sendiri yang membuatnya gitu kan itu tentang Islam tadi gitu ya dimana memang sesuatu itu dimulai dari hal kecil dulu sama seperti komunitas titik nol gitu kan kita bertumbuh dan berkembang bersama dari nol hingga akhirnya akan berbuah gitu kan dimana buah itu akan berbuah manis di insya Allah di akhir kelak gitu dimana memang kembali lagi gitu ya bahwa sesuatu itu harus dibarengi dengan niat niat karena Allah tadi gitu. Dimana kita harus berani bertanya dan berani beda gitu. Walaupun nanti ada pro dan kontra gitu kan ya tadi sudah disampaikan juga gitu kan oleh Afe gitu kan bahwa kita harus ya terus saja berkarya gitu dan dimana reels gitu ya bisa jadi real amal gitu. Jadi reels di dunia maya ini gitu ya itu bisa menjadi real amal kita untuk akhiratnya
Jadi semuanya itu pasti ada manfaatnya gitu. Padahal itu hanya modal ketikan aja, modal kuota, modal wifi misalnya, atau modal jari aja gitu. Dengan sekali klik gitu ya, itu bisa menjadi ladang amal gitu bagi kita. Mungkin itu sih kalau dari Cici. Dan dari Ate. Nah, baik, mungkin untuk closing statement dari Ate, untuk teman-teman semua, mungkin Ate juga ya, jangan harus terus semangat untuk belajar, jangan kendor, harus setiap hari selalu terus belajar. Harus mencoba kesempatan dan peluang yang hadir dalam kehidupan teman-teman saat ini. Jangan bilang nggak bisa dulu. Pasti kita itu bisa. Kalau sudah ada kesempatan dan peluang itu, pasti Allah itu udah ngasih tahu bahwa kita itu bisa. Yang penting kita harus selalu libatkan Allah dalam setiap hal yang kita jalankan itu, dan ingat sebaik-baik yang belajar adalah yang mengajar. Mungkin itu aja Cici yang bisa Ati sampaikan. Nanti minta maaf ya teman-teman kalau ada salah-salah kata. Ya, syukur banyak khair ya teman-teman, dan kakak Ate dan juga Cici gitu ya. Mohon maaf jika selama sharing malam ini ada beberapa kendala teknis gitu ya, ataupun ada beberapa kata-kata yang kurang berkenan ataupun khilaf gitu ya. Karena sebenarnya itu memang berdasar dari kita, dan kebenaran itu hanya dari Allah. Untuk itu kita tutup dulu sharing kita malam hari ini dengan melafazkan alhamdulillah sekitar 3 kali, dan melafazkan lagi melafazkan lagi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair semuanya. Terima kasih Amin. semuanya. Assalamualaikum.